Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Eksplorasi Fenomena Pernikahan Dini dalam Sistem Sosial Komunitas Pedesaan, Memahami Dinamika Dampak dan Strategi Penanggulangan, di mana penelitian ini diketuai oleh Dr. Farida Nurani SOS MSI, di mana beranggotakan yang pertama yaitu Dr. Niken Lastiti VA SAP MAP, yang kedua Wike SOS MSI DPA, dan yang terakhir yaitu Rani Auliawati Rahman SAP MIKOM. Selanjutnya yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan kondisi sosial masyarakat desa terkait praktik pernikahan dini di Kabupaten Malang. Kasus pernikahan dini atau yang sekarang nomenklaturnya sesuai Undang-Undang Perubahan menjadi perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Malang sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 berada pada urutan pertama paling banyak pengajuan dispensasi perkawinan. Pada tahun 2021, sebanyak 1.711 pengajuan dispensasi perkawinan dan 1.393 kasus pada tahun 2022, sehingga pada 2 tahun berturut-turut Kabupaten Malang menduduki posisi pertama pada perkawinan anak. Pada tahun 2023, kasus pengajuan dispensasi perkawinan mengalami penurunan sejumlah 936 kasus sehingga menempatkan Kabupaten Malang pada urutan kedua setelah Kabupaten Jember. Namun, walaupun ada penurunan, Kabupaten Malang masih masuk dalam 5 urutan teratas seprovinsi Jawa Timur. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana interaksi dan hubungan antara individu kelompok dan struktur sosial di masyarakat pedesaan mempengaruhi praktik pernikahan dini pada desa di Kabupaten Malang. Yang kedua, apa dampak pernikahan dini terhadap perkembangan individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks sosial, ekonomi, dan kesehatan di desa. Dan yang ketiga yaitu siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam konteks pernikahan dini di masyarakat pedesaan dan bagaimana strategi penanggulangan yang efektif dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait interaksi dan struktur sosial dalam praktik pernikahan dini, dampak apa saja yang ditimbulkan, mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat, serta menyusun strategi dan model penanggulangan pernikahan dini yang efektif, sekaligus mendukung beberapa poin SDGs seperti memahami dampak kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat yang terkait dengan praktik pernikahan dini, poin 3, dan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam konteks pernikahan dini termasuk hak-hak individu terutama perempuan dalam masyarakat pedesaan pada poin 5. Kemudian kebaruan hasil penelitian ini yang pertama yaitu mengeksplorasi kondisi praktik pernikahan dini pada desa yang memiliki adat dan budaya yang masih kental dinamika pernikahan dini serta pemetaan faktor pendorong. Yang kedua yaitu pemetaan aktor yang terlibat dalam pencegahan pernikahan dini serta perumusan strategi untuk mencegah pernikahan dini. Metode soft system metodologi atau SSM yang pertama yaitu alur soft system metodologinya. Yang pertama yaitu mendefinisikan situasi problematik, yang kedua mengekspresikan problematika melalui rich picture, yang ketiga yaitu memilih dan membuat konseptual model melalui RD, yang keempat yaitu merancang konsep kedalaman struktur pengetahuan guna membangun sebuah model. Yang kelima yaitu menggunakan struktur model untuk dibandingkan dengan dunia nyata. Yang keenam yaitu mendefinisikan perubahan yang perlu dilakukan. Dan yang ketujuh yaitu menerapkan rekomendasi pada bentuk kebijakan. Selanjutnya yaitu untuk pemetaan informan. Yang pertama yaitu kelompok masyarakat, di mana narasumber yang dipilih yaitu kader jatin atau calon pengantin, guru BK SMP 1 atap. Selanjutnya yaitu dari pemerintah desa Wonorejo yaitu kepala desa, Pak Mutin pada bagian pelayanan, Kaorkersa Kesejahteraan Pernikahan Dini, dan Bidan Desa. Dan yang terakhir yaitu dari pemerintah daerah, di mana narasumber yang dipilih yaitu pihak Puskesmas Ardi Mulyo, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang, dan yang terakhir yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Di mana teknik pengumpulan data dari penelitian ini yang pertama yaitu dengan menggunakan teknik diskusi terarah, wawancara mendalam, dan fokus group discussion atau FGD, dan yang terakhir yaitu melakukan studi dokumen. Hasil utama dari penelitian ini adalah bahwa telah terpetakan dinamika fenomena pernikahan dini di Desa Wonorejo. Dalam fenomena tersebut, terdapat sistem sosial budaya masyarakat pedesaan di mana perempuan usia 20-an dianggap sudah terlambat untuk menikah. Tekanan sosial ini semakin diperparah dengan stigma yang melekat jika terjadi hubungan pranikah, sehingga keluarga cenderung memiliki keputusan untuk segera menikahkan anak mereka meskipun usianya belum menempuh persyaratan yang legal. Kehamilan tidak diinginkan atau KTD menjadi faktor dominan dengan 70% dispensasi pernikahan disebabkan oleh kehamilan pranikah. Di sisi lain, faktor ekonomi juga turut mendorong pernikahan dini. Kemiskinan di daerah-daerah seperti Sumber Mancing Wetan membuat banyak keluarga tidak mampu memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak mereka, sehingga menikahkan anak seringkali dianggap sebagai solusi. Salah satu faktor yang tak terelakkan adalah pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Berdasarkan pernyataan Bu Anis dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, survei yang dilakukan di sekolah SMP dan SMA di wilayah Singosari menunjukkan bahwa sebagian besar remaja telah mengakses konten tidak pantas seperti film porno. Hal ini berdampak pada meningkatnya perilaku beresiko, terutama hubungan seksual di luar nikah yang seringkali memicu kehamilan dini.
Akses terhadap teknologi termasuk media sosial tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua atau sekolah memberikan peluang bagi anak-anak untuk terlibat dalam pergaulan bebas yang tidak terkendali. Kehendak orang tua memainkan peran signifikan dalam dinamika pernikahan dini. Orang tua yang ingin menikahkan anaknya biasanya terjadi karena beberapa alasan seperti orang tua yang ingin segera menimang cucu, alasan lain juga karena sudah ada yang menanyakan anak gadisnya untuk segera dinikahkan, dan ada alasan lainnya yaitu takut ada anggapan anak gadisnya menjadi perawan tua sehingga orang tua memutuskan untuk segera menikahkan anak mereka. Dari hal tersebut muncullah dampak dari pernikahan dini yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek pendidikan, di mana pernikahan dini secara langsung menyebabkan terhentinya pendidikan formal terutama bagi remaja perempuan. Banyak remaja yang harus putus sekolah di jenjang SMP untuk melakukan pernikahan. Selain itu, akses pendidikan yang terbatas juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran akan pentingnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu dari aspek psikologis. Secara psikologis, pernikahan dini membawa tekanan emosional, terutama bagi remaja perempuan yang mengalami di mana mereka belum matang secara mental. Mereka seringkali merasa takut dan bingung dalam menjalani peran barunya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Kondisi ini berujung pada masalah seperti baby blues yang kerap dialami oleh ibu-ibu muda, ketakutan dalam merawat bayi seperti ketika menyusui, semakin memperburuk kesehatan mental mereka dan mengganggu hubungan dengan keluarga dan pasangan. Dan yang terakhir yaitu dari aspek kesehatan, di mana kehamilan usia muda memberikan resiko yang serius bagi ibu dan bayi. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa ibu muda mengalami komplikasi seperti hipertensi, preeklamsia, sehingga mengalami abortus yang berulang. Kesiapan fisik mereka untuk menjalani kehamilan menyebabkan tingginya angka kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan rendah. Selain itu, minimnya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan gizi selama kehamilan memperparah kondisi tersebut. Analisis relasi antar aktor, di mana pemerintah desa, yaitu Dinas Kesehatan, diwakilkan oleh Puskesmas, akan bekerja sama membuat kebijakan pendidikan, advokasi, hak anak, dan pengendalian penduduk untuk mencegah pernikahan dini, yang dimana dibuatkan program cepat yaitu cegah perkawinan anak, dan yang kedua yaitu program ceria, cegah resiko remaja nikah muda. Dari program Puskesmas yang dilaksanakan melalui Bidan Desa dan Kader Jatin, yaitu dilakukan edukasi kesehatan reproduksi, konseling remaja, program kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan pemeriksaan kesehatan pranikah. Dari pemerintah desa atau perangkat desa, yang terdiri dari kepala desa, muten, kaur kersa, dan bidan desa, bekerja di lapangan untuk memberikan sosialisasi langsung, advokasi, serta bantuan kesehatan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang rawan terlibat pernikahan dini, di mana di sana bekerja sama dengan Kader Jatin sebagai penyuluh dan juga tokoh agama yang mendapatkan dukungan moral dan spiritual. Dari perwakilan Dinas Pendidikan, yaitu yang mendatangi SMK Geraha Madinah Singosari dan SMP 1 Atap Singosari menyediakan sekolah gratis untuk remaja dari Desa Wonorejo berupa beasiswa untuk terus melanjutkan sekolah. Di mana di SMP 1 Atap Singosari yang terlibat yaitu kepala sekolah dan guru BK, pemantauan secara langsung kepada remaja dengan memberikan edukasi secara terus-menerus untuk tidak menikah muda dan tetap melanjutkan sekolah. Datang ke rumah masing-masing siswa yang sering tidak masuk sekolah. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan sinergi dari berbagai aktor termasuk Puskesmas, pemerintah desa, tokoh agama, sekolah, dan keluarga. Puskesmas melalui Bidan Desa dan Kader Jatin berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi dan konseling. Pemerintah desa dan tokoh agama mengedepankan sosialisasi bahaya pernikahan dini melalui pendekatan komunitas serta moral dan spiritual. Sekolah-sekolah mendukung pendidikan remaja dengan menyediakan beasiswa dan layanan bimbingan konseling bagi siswa yang rentan. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan perubahan budaya yang lebih mendukung masa depan generasi muda dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah capaian luaran dari penelitian kami. Untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi saat ini, artikel kami telah accept di ICOPEC 2024 yang akan diterbitkan pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu kendala dan tindak lanjut, di mana kendala pelaksanaan penelitian yang pertama yaitu penyesuaian jadwal untuk pengambilan data lanjutan bersama dinas terkait, di mana rencana tindak lanjut yaitu melaksanakan jadwal FGD dan wawancara dengan dinas terkait. Yang kedua yaitu keterlambatan dalam penyusunan drafting artikel, di mana rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu finalisasi pengumpulan data dan mensubmit artikel serta menambahkan luaran pada artikel nasional. Berikut ini kami tampilkan dokumentasi penelitian yang telah dilakukan, di mana terdapat dokumentasi kegiatan FGD bersama beberapa narasumber dari kelompok masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, di mana FGD ini dilakukan selama 2 hari di gedung B via UB. Selanjutnya yaitu terdapat dokumentasi wawancara terhadap salah satu guru di SMP 4 Singosari 1 Atap, kemudian ada dokumentasi wawancara dari pihak Bidan Desa Wonorejo dan wawancara bersama salah satu pelaku pernikahan dini di Desa Wonorejo. Sekian presentasi dari kami, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.